Jaga bumi kita itu mudah. Dari yang kecil bisa jadi besar. Dari sampah bisa jadi sesuatu yang berguna. Kita juga harus peduli dan melindungi mereka biar tetap lestari. Dari menanam pohon di taman sampai jadi hutan. Terus menjaga agar kita bisa tetap melihat mereka yang langka. Ini energi kita. Yang semangatnya nggak pernah berhenti. Wujudkan mimpi-mimpi lewati imajinasi. Buat rumah yang asri untuk kita dan mereka. Bersama berjuang untuk bumi yang lestari. Dengan teknologi, gerakan tiap energi, Untuk menjaga bumi. Membuat kita bangga jadi bagian dari Indonesia. Kita warga Jakarta punya cerita, katanya banyak warna. Kita orang yang easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody baby lebih semua. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody baby lebih semua. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di acara Jakarta Lounge Bincang Berenang bersama Pertamina. Energizing you, energi baru untuk Indonesia maju. Jika di episode pertama Jakarta Lounge Bincang Berenang bersama Pertamina, kita kedatangan tamu anak sekolah, adik-adik. Pada episode kedua ini kita kedatangan tamu kepala sekolah kayaknya ya. Beri tepuk tangan untuk Bungkus Saidi. Baik, terima kasih semuanya warga di mana aja, terutama. Selamat sore. Selamat sore ya. Coba disapa dulu yang di rumah, yang di saung. Di saung Oh, jadi iya, ini iya. diplesetin. Baik, terima kasih. Ini luar biasa di sini saya diundang. Saya ucapkan selamat ketemu kembali warga saya di daerah Bantaran Ciliwung dan semuanya ada berada Jakarta khususnya dan semuanya yang melihat acara podcast hari ini. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya manggilnya Bungkus aja ya. Bungkus. Bungkus. Iya, bungkus. Apapun semuanya itu, apa dibungkus. bungkus. Iya. Nggak mau rugi dong. Semuanya Nggak mau rugi, dibungkus. pokoknya menang untung aja saya. Menang untung. Nggak mau kalah rugi ya. Iya, Nggak boleh Nggak itu, nggak boleh. Apalagi judi online itu nggak boleh ya. Nggak Nah, boleh. ini kita kasih tau nggak boleh. Betul, Jangan. betul. Offline pun nggak boleh sebetulnya judi. Iya, betul. Dilarang Terima sama kasih. Bapak Roma. Heeh. Kayak udah cukup deh kayaknya kita ininya ya. Iya. Bercanda-bercandanya Jadi ini. terlalu. Terlalu. Baiklah, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi dengan Bungkus, mari kita saksikan cuplikan video kegiatan Bungkus berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusedi ST selaku Sekel Kelurahan Cawang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait implementasi aksi perubahan dalam rangka pendidikan pelatihan PKP Angkatan 27 tahun 2024. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan bahwa aksi perubahan kami adalah terkait optimalisasi penanganan bencana Sungai Ciliwung melalui pemberdayaan komunitas siaga air Ciliwung yang ada di Kelurahan Cawang. Selaku perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga, Aviation Fuel Terminal Halim Perdana Kusuma mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kusedi selaku Sekretaris Kelurahan di Kelurahan Cawang dapat memprakarsai untuk berkolaborasi antara PT Pertamina Patra Niaga, Aviation Fuel Terminal Halim Perdana Kusuma dalam pengembangan masyarakat dengan masyarakat bantaran Kali Ciliwung yang tergabung dalam SAUNG, yaitu Siaga Air Ciliwung. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan kegiatan dengan masa waktu selama 3 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi suatu aksi perubahan pelayanan publik yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat bantaran Kali Ciliwung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin membahas proyek perubahan yang diangkat oleh Sekretaris Kelurahan Cawang, Bapak Kusedi, untuk dijadikan proyek agen perubahan. Kita membahas sedikit terkait dengan latar belakang kenapa Pak Kusedi mengangkat Sungai Ciliwung menjadi dasar untuk perubahan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita tahu bahwa Kelurahan Cawang sering dilanda banjir, apalagi banjir yang dikirim melalui Sungai Ciliwung ya, dari arah Bogor. Jadi ini merupakan tantangan kita semua di Kelurahan Cawang untuk sama-sama bisa mengubah proyek yang ada di bantaran Sungai Ciliwung menjadi positif. Pak Sekel atau Pak Kusedi mengedepankan Sungai Ciliwung menjadi salah satu objek sebagai transisi yang baik untuk kedepannya. Maka dari itu, untuk merubah potensi yang positif ini, beliau membuat komunitas SAUNG. Terima kasih kepada Pak Sekel, Pak Kusedi sudah bisa membantu Kelurahan Cawang ke arah yang lebih baik melalui proyek perubahan yang menitik beratkan kepada komunitas yang ada di Kelurahan Cawang. Salam untuk komunitas SAUNG, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan sukses Jakarta untuk Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi, Santi Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zamaloni Sarjana Hukum selaku Ketua Rukun Warga 02 Sisiran Ciliwung, Kelurahan Cawang. Alhamdulillah atas izin Tuhan Yang Maha Esa, di lingkungan Sisiran Ciliwung RW 02 sudah terbentuk komunitas sosial Saung yang sudah ber-SK Kelurahan Cawang dan suku dinas terkait. Terima kasih saya ucapkan kepada Sekel Kelurahan Cawang, Bapak Kusai DST yang telah memfasilitasi serta menjembatani hingga terbentuknya komunitas sosial Saung di Sisiran Ciliwung RW 02. Alhamdulillah dan ucapan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga Halim Perdana Kusuma yang mau berkolaborasi dengan komunitas sosial Saung RW 02. Insya Allah ke depan saya dan warga juga siap apabila ada dari pihak-pihak lain yang ingin berkolaborasi dengan komunitas sosial Saung RW 02. Dengan terbentuknya komunitas sosial Saung ini bisa menjadi wadah pemberdayaan warga dan semakin termotivasinya kepedulian terhadap lingkungan dan siap siaga akan bencana Ciliwung serta pemanfaatan lahan sisirannya. Terima kasih, saya mewakili warga Sisiran Ciliwung mengucapkan jazakumullah khairan kasiron serta standing applause khusus untuk Sekel Kelurahan Cawang Bapak Kusai DST atas segala bentuk support dan bantuannya kepada komunitas sosial Saung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusaidi selaku Sekretaris Kelurahan Cawang. Pada hari ini saya akan sampaikan terkait kegiatan kami aksi perubahan di Diklat Kepemimpinan Pengawasan Angkatan 27 tahun 2024. Bahwa judul yang kami sampaikan terkait optimalisasi penanggulangan bencana Sungai Ciliwung melalui komunitas siaga air Ciliwung yang ada di Kelurahan Cawang. Pada mulanya kami memitigasi dengan membuat forum grup diskusi, yaitu kegiatan temu dengan beberapa warga dan penggiat di bantaran Kali Ciliwung yang mana diketahui bahwa mereka perlu membutuhkan suatu komunitas untuk bisa meng-hire ataupun melakukan kegiatan yang sifatnya kegawat daruratan, baik secara fisik, secara sosial ataupun secara pengorganisasian. Maka dari itu kami bentuk wadah dengan nama Siaga Air Ciliwung. Siaga Air Ciliwung ini berisi warga bantaran kali semuanya, yaitu terkait ada penggiatnya, ada RT RW-nya, LMK, dan juga KSB, Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Cawang. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam perjalanannya kami mengetahui antara kegiatan-kegiatan di sana sebagai promotor, sebagai laten, ataupun sampai sebagai apatetik, di mana kewenangan dan kekuasaannya lemah. Maka dari itu kami dorong kegiatan untuk dapat memberdayakan masyarakat terkait preventif ataupun kegiatan kebencanaan yang ada di Kali Ciliwung. Kita melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder yang sifatnya apatetik ataupun laten dan sebagainya, bisa diarahkan ke promotor. Sebagai contoh, dalam perjalanan ini kami melakukan kerjasama. Kita memfasilitasi kerjasama PT Pertamina, dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga AFT Halim Perdana Kusuma, untuk mengadakan MOU kerjasama terkait pengabdian masyarakat sebagai TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan,
bekerja sama dengan Saung Siaga Air Ciliwung yang dilaksanakan selama 3 tahun. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selain itu, ada beberapa stakeholder lainnya yang berkontribusi dalam pelaksanaan optimalisasi penanggulangan bencana ini, yaitu ada dari Dinas Lingkungan Hidup yang memberdayakan kegiatan-kegiatan program Kampung Iklim dengan melakukan penghijauan urban farming terkait kegiatan ekoriparian yang ada sempadan yang ada di Kali Ciliwung. Mereka berkontribusi dan melakukan kerjasama, yaitu penanaman pohon bersama Saka Kalpataru. Kemudian dari itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif, memberikan himbauan-himbauan berupa plang-plang, baik papan pengumuman ataupun plang-plang untuk mitigasi ataupun plang-plang untuk memberikan arah evakuasi dan sebagainya. Ini tentunya sangat membantu yang ada di sana. Selain itu, kegiatan ini pihak Pertamina juga meng-hire Sukovindo, di mana Sukovindo ini memberikan pendampingan sejauh mana imbas dari adanya intervensi Pertamina itu untuk output dan outcome-nya akan dinilai di sana. Asas kemanfaatnya bagaimana dan lain sebagainya, dan mereka pun memberikan rekomendasi ke depannya untuk bisa dilakukan evaluasi. Kemudian di sana pun kegiatan Saung ini juga bekerja sama dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta, di mana dilaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembekalan dikala ada bencana, baik bencana banjir ataupun bencana-bencana yang ada di Kali Ciliwung, tanah longsor, begigit ular dan sebagainya. Selain itu, saya juga ucapkan terima kasih dengan BPBD. Mereka sudah bisa menggabungkan atau mendatangkan pihak-pihak stakeholder lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas SDA, dan PLN serta PNI. Dari Dinas Kesehatan, mereka menurunkan PK3D, yaitu terkait penanganan kegawat daruratan yang bisa dilakukan jika terjadi bencana di sana. Ada pelatihan-pelatihan dan pembekalan bantuan hidup dasar. Ya, itu ini luar biasa dan mengena sekali yang ada di wilayah. Begitu juga dengan PMI, kegiatan PMI dipublikasi, yaitu terkait penanganan segera yang bisa dikolaborasikan dengan PMI. Tidak lupa PLN ini dihadirkan itu untuk terkait jika adanya suatu bencana, ada jaringan-jaringan listrik yang masih ada alirannya, ini bagaimana cara mengantisipasi dan bagaimana cara mengerjakan biar kegiatan ini tidak menjadikan masalah terkait adanya bencana, terutama bencana banjir. Baik Bapak Ibu sekalian, selain itu saya juga patut bersyukur bahwa beberapa teman-teman, rekan-rekan dari komunitas ini ikut berpartisipasi. Seperti ada MAPECI, Masyarakat Peduli Ciliwung, juga ikut hadir di sana. Ada Dompet Duafa. Dompet Duafa ini juga berkontribusi dalam bantuan-bantuan yang berjalan. Tidak memungkiri bahwa dinas-dinas yang lainnya juga ikut berkontribusi, yaitu dinas sosial terkait bantuan-bantuan, dan selama ini juga selalu berjalan. Inilah yang menjadi poin kami, dan target dalam jangka pendek ini yaitu adanya beberapa RW. Kita buat 2 RW, sudah ada komunitas dan sudah bisa dirasakan bahwa pemberdayaan masyarakat di sana berjalan dan berkontribusi, siap untuk
melaksanakan kegiatan untuk menghadapi kebencanaan. Ke depan, jangka menengahnya nanti ada 4 RW atau 6 RW, dan jangka panjangnya nanti seluruh bantaran kali di Kelurahan Sawang ini sudah siap siaga, dan endingnya suatu ketika akan menjadikan RW siaga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para pimpinan kami, Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur dan jajarannya, untuk memberikan kami ikut pelatihan PKP ini. Dan tak lupa pimpinan kami, Bapak Wakil Camat, Bapak Diman Eskom MSI, yang telah menjadi mentor kami, memandu kami, kegiatan kami, dan arahan dan masukannya. Tak lupa kami juga ucapkan kepada Bapak Lurah, Bapak Didi Diarjo SEME, yang telah membantu kami, mensupport kami, dan memberikan supervisi terkait kegiatan-kegiatan ini, terbentuknya tim efektif beserta jajaran ASN Kelurahan Sawang dan PCLP. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini BPSDM Provinsi DKI Jakarta, baik pimpinan, penguji, ataupun coach kami, untuk mendampingi kami bisa melaksanakan pendidikan pelatihan PKP ini. Terima kasih. Demikian tadi terkait aksi perubahan dari kami, mudah-mudahan menjadikan solusi dan role model di tempat-tempat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adian, Ketua P4S Daun Hijau Cempaka Putih Timur. Merasa memiliki kawan dalam kepeduliannya terhadap lingkungan Kali Ciliwung, yang merupakan imbahnya sungai di Jakarta. Maka menjadi tantangan tersendiri bagi Saung untuk dapat mengelola bantaran kali ini. Saung sangat bersyukur bahwa pemangku wilayah, pihak Kelurahan Cawang, Bapak Sekel, Kelurahan telah hadir dan menjadi pemrakarsa kegiatan Saung ini. Dan pihak dari PT Pertamina Patraniaga AFT Halim Perdana Kusuma, tidak banyak wilayah memiliki kerjasama tim ini dengan baik, sehingga langgeng dan dapat dirasakan manfaatnya bagi warga bantaran Kali Ciliwung. Kalau pribadi urusan pribadi. Terima kasih. Jadi sebelumnya sudah briefing sama beliau ini terkait masuk ke sini sembari Pak Aziz mengumpulkan teman-teman Saung. Memang Saung lahir lama lah ya, masih umurnya 9-2 bulan. Kalau bayi lahir aja masih timang-timang nih, masih stunting ini. Bedong, Pak. Ya pasti bedong. Makanan luar cuma nasi doang. Di luar itu belum boleh. Maka dari sisi seperti ini ya harus awal biar nanti kegiatan Saung ini bisa berjalan dengan baik sembari adanya karena kemarin sudah kita lihat ada beberapa poin yang sekiranya kebutuhan nasional di sini, biar nanti dia dari Pak Aziz selaku ketua Saungnya, Pertamina selaku CSR-nya bisa membantu
Dan mudah-mudahan minggu ini sudah bisa adanya MOU apa yang harus bisa dikolaborasikan di sana. Sehingga nanti MOU sudah jadi, pasti antara Saung Pertamina sudah persiapan mau digelar apa enggak. Harapan saya sih bisa terrelasi dengan apa kebutuhan dari Saung, apa yang diinginkan. Ini saya ibaratnya menengahi biar nyambung, karena tidak semuanya bahasanya hari ini tahun ini selesai semua ya saya gitu. Karena beliau ini juga bukan pemuas ya menyelesaikan semuanya, tapi ini bagian dari peran serta swasta untuk barang-barang pemasaran. Apalagi di spotnya kan sebenarnya bagus karena belum ada yang menangani ataupun kolaborasi bisa. Cuma warga ya warga aja ngamprak, nggak ada pendampingan teknis, nggak ada tenaga-tenaga ahli yang hadir di sana, sehingga kadang-kadang ya sebisanya dia belajar dari learning by doing saja. Maka dari itu ini pas banget. Mungkin pertama dari Pak Aziz, keinginannya apa, yang dikolaborasikan ketemunya apa, pas. Nah, satu kita gambar besar ini tertuang dalam kan pasti sudah saya kasihkan ke itu di gambarannya, jadi ngomong saja. Nanti kalau udah tetap situ, silakan dari TV membuat schedule kapan itu kira-kira silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang terhormat Pak Sentral. Juga ada ya? Enggak ada belum. Oh, Pertamina sebelum. Maaf Pertamina, Mbak dan Masnya, teman-teman Saung, Ketua UMKM Korencaun juga semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini, Pak Sentral dan semuanya. Perlu kita ketahui sebelumnya itu kan kopi itu Mbak Adi hadir ke sini selama 3 hari itu sama Mas Ibu yang keinginan kita sih sebenarnya tidak ngumpul karena sebelum hadirnya kami pun sudah ala kadar makanya sih saya kasih tahu tadi ya seperti sampai didapatkan agak ajatan baru ya? RW 8? Ini perwakilannya ada belum, RW 5 nggak ada ya? Hands on-nya itu tetap ada, jadi walaupun nanti seandainya misalkan nih amit-amit saya dimutasi misalkan, tetap ada serah terimanya sehingga program ini terus berjalan secara berkelanjutan. Nah, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik, kemudian kita lakukan hari ini kita bertemu. Oke, tadi kita sudah saksikan nih bungkus nih. Ini video-video dan juga beberapa foto-foto cuplikannya. Kayaknya duduk-duduk aja deh. Iya. Itu tolong diceritakan dulu bungkus ini. Ini nih kegiatannya kegiatan apa nih bungkus? Saya juga nggak tahu nih kegiatan. Itu Baik. di tepi sungai itu, di tepi sungai rame-rame Kayak itu. kurang kerjaan gitu ya. Iya, kayaknya ngapain sih itu? Kalau kelihatannya mah duduk-duduk aja. Betul. Tapi apa yang digarap tuh? Ya, memang sebenarnya semenjak saya pindah tugas di daerah Cawang,
saya memahami di sana, saya senang sekali kata-kata sering muncul yaitu cawang itu banjir dan sebagainya. Sehingga saya langsung menuju ke Ciliwung. Di sana banyak warga yang kayaknya perlu saya perhatikan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Di sana itu masih perlu kita tingkatkan. Karena nggak semata-mata ngobrol Ciliwung itu banjir. Ternyata banyak sekali yang bisa kita eksplor di sana. Orang mungkin tahunya Ciliwung itu banjir saja ya. Ya, Ciliwung Cawang juga Iya, ada Cawang. beberapa tempat itu banjir itu. Katanya nggak hujan aja banjir. Ya betul, makanya bahkan lucu lagi, nggak ada banjir, malah ada kurban. Nggak ada banjir, tapi ada kurban. Iya, Kurban apakah itu? nyawa di sana. Sehingga yang kadang-kadang itu menggelitik hati saya, ini harus ada pemberdayaan masyarakat yang bisa dikelola di sana terkait adanya tanggap siaga yang harus kita buat. Maka dari itu saya harus melalui FGD di sana, forum discussion, Forum group discussion group ya. discussion di sana, ketemu dengan warga-warga sama para penggiat Kali Ciliwung. Sebenarnya apa sih yang harus kita kolaborasikan, apa yang harus kita benahi di sana. Nah, sebentar nih. Dari awal kayaknya sering keceplosan ngomong soal warga-warga. Iya. Sebetulnya profesinya apa sih Bungkus? Katanya pegiat lingkungan aja. Hal ditulisnya gitu Bungkus. Waktu saya tanya ini profesinya apa? Iya Mbak, pegiat lingkungan aja. Iya. Nah, itu. Sebetulnya apa nih? Kok ada selipan warga-warga nih? Iya betul. Kalau saya sih sebenarnya karena saya ASN DKI, intinya seperti itu yang ditempatkan di Cawang. Posisi saya di sekretariat di sana, sehingga saya ingin perkenalan sama warga-warga di bantaran Kali Ciliwung. Di sana kan ada 6 RW, tapi dari tipikal 6 RW itu berbeda-beda karakternya. Ini yang menjadikan saya harus bagaimana cara menyusun untuk kolaborasi ke depannya. Maka dari itu saya membutuhkan suatu formula atau role model yang bisa mendapatkan tempat ataupun pendekatan ke warga seperti apa gitu. Berhubungan dengan Kali Ciliwung. Kali Ciliwung. Ada saung ya, katanya Ya. Bungkus ini pendiri Saung Ciliwung. Sebelumnya? Sebelumnya sebenarnya ada ide tadinya bukan saung siaga air Ciliwung. Tadinya si banci. Si Biar banci. ikonik gitu, tapi lama Biar inget, biar mudah diingat gitu nah, ya. si banci ya. Kayak gimana gitu. Si banci itu siaga banjir Ciliwung. Siaga Asli banjir gitu. Ciliwung, masuk si akronimnya. Cuma kayaknya dalam perjalanannya tidak semata-mata ngobrol banjir nih. Tapi bagaimana preventif, kolaboratif, dan edukatif di sana penting. Nggak masalah banjir saja. Misalkan di bantaran Kali Ciliwung itu khawatir terjadinya pembuangan sampah. Terus pemanfaatkan lahan yang tidak tepat sasaran dan sebagainya. Ini justru malah menjadikan suatu musibah suatu ketika nanti Ciliwung menjadi longsor dan sebagainya. Maka terbentuklah Iya. komunitas Saung Siaga Air Ciliwung. Saung Siaga Air Iya, Ciliwung. Jadi makanya Bungkus ini salah pendirinya. Saya menciptakan pendirinya karena ya tadi usulannya si banji dan sebagainya, sehingga saya nyari bagaimana yang biar enak. Ternyata kata-kata saung ini mudah diterima, sehingga banyak warga kemana ke saung. Ke saung Udah yuk, ke pasti saung kesana, ya. gitu. Walaupun Bungkus ini kan pendiri, tapi Iya. tetap saja untuk menjalankan Saung Siaga Air Ciliwung ini tak ingin sendiri dong. Iya. Makanya aku tak ingin sendiri. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku.
apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Kau kasih, kau sayang. Penyanyi, ternyata penyanyi. Ramona Purba jangan-jangan. Tahu nih. Ketemu di Ciliwung kayaknya. Iya, ketemu di Ciliwung kayaknya ini. Nyantol, diambil Nyantol. siapa ini? Oh ternyata. Untung Orang. luar biasa ini. Warga negeri Cawang ini bahagia kayaknya mendapatkan Mudah-mudahan. mudah-mudahan. seperti itu. Warganya Warga saya harusnya bahagia ya. Oh, baik-baik warga saya. Baik-baik ya. Luar biasa. Jadi kalau mereka bahagia harusnya mau diajak bersih-bersih Kali Iya, Ciliwung betul, dong. Betul sekali. Nah, kalau kayak begitu ada penolakan nggak sih sebetulnya Bungkus? Sebenarnya awal-awal memang saya harus perlu menawarkan diri ya. Karena kadang-kadang Menawarkan diri. kadang-kadang warga harus perlu ini saya harus hadir dulu gitu di sana. Karena kalau nggak hadir dulu ya siapa lu nih? Karena kan pada umumnya kan Gitu. pasti ditolak dulu tuh. Ditolak Ada dulu, sesuatu apalagi betul. yang ada harus mengeluarkan tenaga-tenaga Tenaga murni. apanya? Tenaga murni. Memang perlu ada pendekatan-pendekatan khusus yang sifatnya bagaimana biar bisa diterima di sana. Misalkan saat mungkin AKMP, aksi kebersihan minggu pagi, saya mampir ke bantaran kali, ketemu dengan warga, cerita ngobrol sana sini, ini banjir seberapa tinggi, apa yang diharapkan, apa maunya dan sebagainya. Oh, dengerin curhat mereka dulu. Iya, kita harus mendengar di sana. Karena dari mendengar itu kita kadang-kadang timbul apa yang harus ide-ide kita tawarkan di sana gitu. Karena warga di sini kan biasanya di kubu daerah sana, daerah sini dan sebagainya itu beda-beda karakter dan beda-beda kebutuhan kadang-kadang seperti itu. Sehingga harus kita mitigasi awal di sana biar kita bisa dikolaborasikan bagaimana caranya. Karena kalau memang saya sendiri saya nggak bisa.
Tak bisa Nggak sendiri, bisa tak ingin sendiri. sendiri juga. Tak ingin sendiri. Makanya itu benar-benar harus butuh orang lain ataupun CSR ataupun NGO yang bisa berkolaborasi. Stakeholder ini kan banyak. Bisa Betul. kita lakukan di sana. Gitu. Tapi memang awal-awalnya ini otomatis nggak mungkin sendirian juga kan Bungkus. Betul. Jadi bagaimana ini saya boleh tanya nggak, kiat-kiatnya Bungkus ini kan harus diyakinkan dulu nih masyarakatnya. Masyarakatnya kan harus diyakinkan dulu. Nah, apa kok segitu pedenya sih, pasti apa sih saung ini pasti mereka setuju gitu. Iya, memang saya melihat potensi cawang sebenarnya luar biasa banyak. Yang penting di sana memang meyakinkan ini perlu ada bukti dulu kadang-kadang seperti itu. Sehingga harus saya sampaikan paparan-paparan, ayo warga saya bawa, ayo ketemu siapa segala macam. Dan alhamdulillah mereka welcome. Leading sektor, lintas sektor baik BPBD ataupun dinas kesehatan segala macam kooperatif. Semuanya kooperatif. Iya, kooperatif sehingga dari situ seolah-olah ini serius nih orang untuk membuat suatu komunitas di sana untuk meyakinkan warganya biar ada suatu kegiatan siaga air Ciliwung itu apa aja gitu. Sehingga begitu saya memunculkan kolaborasi dengan perusahaan, mereka antusias sekali dan alhamdulillah perusahaan ini koyo gayung bersambut gitu. Gayung bersambut. Dilalah. Bahasa apa? Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Yang ya kok ya ujuk-ujuk ya kok kebetulan gitu ya. Kebetulan. Alhamdulillah. Boleh saya sebut ininya? Sebut aja yang sesuatu yang baik disebut. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah PT Pertamina Patraniaga ini Abtur Halim Perdana Kusuma ini hadir dan memberikan paparan dan kita kok matching sama ide-idenya segala macam sehingga mereka perlu kayak model audiensi awal. Audiensi awal bagaimana untuk meyakinkan satu sisi ke masyarakat, satu sisi dengan kolaborator ini, CSR ini. Sehingga untuk meyakinkan sini warga, untuk meyakinkan perusahaan. Apa caranya? Ya kita pertama-tama warga sudah saya kondusifkan, kemudian warga saya bawa untuk paparan menghadap ke Pertamina apa sih yang bisa dikolaborasikan, apa yang menjadikan bisa dijual, selling point-nya apa di sana. Karena pada dasarnya CSR Pertamina ini kan yang penting outcome-nya jelas di sana. Betul. Gitu. Saya juga bersyukur Pertamina ini juga luar biasa. Ternyata seriusnya luar biasa, saking seriusnya mereka menggandeng konsultan. Oh, mereka menggandeng konsultan. Menggandeng konsultan. Dari luar ya. Dari luar. Konsultan ini benar-benar akan mengukur, mengevaluasi sebatas mana per 3 bulan atau per bulan itu tahapan-tahapan kemajuannya. Baik output sama outcome-nya jelas di sana dan nanti dipaparkan oleh mereka sendiri untuk mengevaluasi. Dan alhamdulillah MOU ini dengan Saung kita bisa melaksanakan MOU kerjasama selama 3 tahun. Oh ini selama 3 tahun. Iya, luar biasa. Jadi sustainable dong ya. Jadi Sustainable. berkelanjutan. Iya. Tepokin dong. Betul. Iya. Dan ini baru ya sekitar Juli, Agustus, September kemarin sudah mulai gaung kerjasamanya. Baik ada kegiatan penanaman pohon bersama sebagai kegiatan program kampung iklim. Alhamdulillah Pertamina bisa menggandeng Saka Kalpataru, bisa menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan menjadikan role model sebagai proklim di daerah Jakarta. Asik. Ya. Jadi Kampung Proklim. Iya. Kampung Proklim ini dengan kerjasama Pertamina Energi Patraniaga dengan Saung ini. Dengan Saung. Dan sekarang sudah setiap minggu mereka selalu ada kegiatan. Selalu ada kegiatan. Otomatis warga juga harus ikut dong. Iya, betul. Bos. Iya. Jadi mereka ini kayak misalnya kayak di depan kita ini nggak bisa mencari alasan ya. Iya, harus ikut. Kalau nggak ikut rugi. Rugi. Karena kedepannya pasti secara memasyarakatkan juga rame dan kedepannya pasti akan faktor ekonomi akan lari ke sana. Betul. Gitu. Jadi tidak ada excuse untuk mencari alasan. Iya. Mencari alasan.
kali salah arti. Tulusnya cinta tidak pernah kau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Berpaling muka bila saling bertatap mata, seolah tiada pernah saling menyita. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpana. Ujungnya rayunya suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagi diriku suatu ketenangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau ubah cara hidupmu. Ada baiknya bila tidak lagi bersama. Terasa jauh diriku ini dengan dosa. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan. Yang nyata kau tidak berubah. Berpaling muka bila saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling menyita. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpana. Ujungnya rayunya suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagi diriku suatu ketenangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara hidupmu. Katakan apa yang kau ingin, selagi kau dapat berkata. Memang begini sikapmu semenjak dahulu. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara hidupku. Napasnya panjang juga. Bener, latihannya di Ciliwung kali ya. Oh itu dah, ya makanya jangan-jangan. Oh boleh juga. Kapan bisa kita berenang di Aduh. Ciliwung?
Mungkin ada kemungkinan nggak Ciliwung itu jadi wisata air? Itu kedepannya seperti itu. Apa itu ada di dalam Sustainable. kontrak sustainable 3 tahun itu goalnya ke situ juga nggak bungkus? Kalau sampai ke masalah wisata air, kita lihat tipikal Ciliwungnya ya. Ciliwung itu kan kadang nggak ada air, kadang tengah, kadang membludak. Nah ini perlu mungkin teknis yang detail ya. Kalau saya bukan orang teknis secara tipologi sana ya nggak begitu paham. Tapi memang akan lebih bagus ke sana sih, karena apa? Ciliwung kan ini mbahnya kali Jakarta ini. Iya, sungai. Tipikalnya tuh nggak semudah yang dibayangkan, banyak bebatuan, banyak segala macam. Makanya tadi aneh dikala tidak ada banjir kok ada kurban. Ada kurban. Itu. Makanya dari situ aneh. Maka dari itu lihat tipikalnya di sana. Saya juga begitu lihat Ciliwung, sini datar bagus, ternyata di sana curam dan sebagainya. Mungkin kalau ada penataan dimungkinkan mungkin ya bungkus ya. Mudah-mudahan ke depan ini dalam waktu dekat ada normalisasi atau naturalisasi gitu di sana. Yang jelas harapan kami sih Ciliwung jadi bagus, mau naturalisasi atau normalisasi. Karena pada dasarnya mereka tuh niatnya untuk kebaikan di bantaran kali di sana gitu. Nah tadi disampaikan 3 tahun mau ngapain aja kita. Ya 3 tahun ini step-stepnya maksudnya goalnya ini kan pasti tahun pertama pembentukan saung ini apa yang tujuan apa jadi goalnya apa? Iya. Memang gini, ini menurut saya sudah termasuk cepat prosesnya karena dari Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan ini sudah banyak yang digerakkan dan dilakukan. Memang butuh penyesuaian di warga di sana. Karena apa? Saya khawatir korban banjir dan sebagainya akan mengajarkan orang maunya bantuan saja. Jual putus kayak itu. Dapatnya bantuan. Jadi mengharapkannya itu bantuan. Yang instan aja. Saya khawatir itu terjadi dan mindset di orang bantaran kali seperti itu. Sehingga kita rubah cara kerjanya, bagaimana masyarakat itu bisa ikut berkolaborasi dan bisa berdaya guna di sana. Baik dari sisi anak mudanya, ibu-ibunya, ataupun orang tuanya di sana. Nah yang sekarang ini, yang lagi berjalan, urban farming, pertanian perkotaan. Urban farming. Di sana pertamanya juga luar biasa, terima kasih. Menghadirkan tokoh-tokoh penggiat urban farming di DKI Jakarta. Itu sepanjang bantaran Kali Ciliwung dari ujung ke ujung. Nanti arahnya ke sana, karena ada yang belum dinormalisasi juga belum kita intervensi ke sana. Karena curam, terjal dan sebagainya. Yang sudah ada sekitar di dekat Jalan MT Haryono di sana ya. Ke arah 2 RW ini sudah bagus di sana. Sehingga bantaran kali dibuat urban farming, pertanian perkotaan sudah berjalan. Cuma ini kemarin pertamanya melihat ini perlu ada suatu biar subur tanamannya bagaimana, sehingga di sana diajarin composting, cara membuat pupuk organik di sana. Oh Pertamina juga concern banget ya mereka ya. Jadi bukan hanya mengadakan urban farming juga, tapi juga bagaimana tanaman-tanaman itu subur. Jadi di composting. Composting itu isinya nanti seandainya makanan-makanan yang sisa buang makanan itu jangan dibuang, tapi dikumpulkan, dibentuk di tabung-tabung kompos itu nanti akan diolah menjadikan suatu pupuk organik yang bisa dipakai untuk pupuk di bantaran kali itu. Pupuk di bantaran. Itu sudah disosialisasikan ke warga di sana juga, Bungkus? Sudah disosialisasikan dan sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi mereka sampah-sampah organik sisa makanan mereka nggak buang dong. Iya. Zero waste jadinya dong ya. Jadi dengan keterbatasan dan kekurangannya pasti ada, tapi ini role modelnya sudah mulai berjalan. Bahkan sekarang sudah model bahwa sampah itu didaur ulang. Kita tahu sampah ada 3 ya, reduce, recycle. Nah, mendaur ulang sampah ini nanti akan dilakukan di sana. Bahkan di pinggiran bantaran kali sudah disiapkan tabung rak, isinya seandainya orang kan kadang-kadang pinggir kali kan dia haus minum minuman mineral itu. Selesai minum langsung buang. Nah di situ ada fasilitas pembuangan sampah yang sifatnya plastik. Udah dikumpulkan di situ ya. Pertamina sudah membuat itu, sudah mencetak itu 1. Ini lagi kurang lebih ya seminggu 2 minggu inilah itu barang sudah datang. Gitu.
Jadi di bantaran Kali Ciliwung, terutama di Turan Cawang ini, udah nggak ada lagi dong orang yang buang sampah ke kali. Mudah-mudahan, tapi kami kan nggak begitu standby 24 jam ya Ya. di situ. Tapi pada dasarnya edukasi itu sudah tertanam, terlihat. Karena kita kemarin juga kita sidak lihat ke sana yang sifatnya bungkusan ataupun sampah-sampah rumah tangga itu nggak ada di sana. Udah nggak ada, karena toh nanti kan bakal jadi kompos, Nah, digunakan itu. sebagai kompos. Betul. Jadi daripada buang ke kali, buang aja ke Betul. tempat yang sudah Iya. disiapkan. Masih ada beberapa yang pertama belum kita eksplor di sini, nanti mungkin bisa sampaikan juga di sana. Ya kita fokus dulu di saung, Iya, saung ini. Kalau boleh tahu ini komunitas ya, Bungkus? Betul, komunitas. Anggotanya? Anggotanya pada dasarnya warga di bantaran Kali Ciliwung itu. Tapi memang kita harus pegang pemangku wilayahnya di sana. Baik RT, RW, LMK, ataupun para kader. Karena apa? Mereka penggerak di wilayah. Tidak bisa kita lepas. Karena dengan adanya RT, RW, LMK, kader, mereka akan mempercayai, warga pasti akan ikut, akan nurut. Karena apa? Mereka spesialis penggiringan massa bisa. Penggiringan ya? Digiring ke sana biar bisa ikut bareng-bareng. Gitu. Sebagai contoh kemarin kegiatan pelatihan composting yang bisa ibu-ibu. Begitu kita rekrut para kader untuk nyari ibu bisa di sana. Gitu. Makanya ini kekuatan yang luar biasa pada dasarnya. Cuma kadang-kadang kita perlu effort lebih ya, karena kesabaran itu memang benar-benar diperlukan di kegiatan itu. Karena memang apa ya, nggak ada, perlu ada kebersertaan langsung dari pemangku wilayahnya sepertinya, Bungkus. Dan benar-benar kita harus mau capek. Ya. Siap capek dan siap untuk sifatnya menjawab permasalahan di sana. Karena itu tadi sebetulnya, Bungkus, karena kan untuk menghindari warga yang hanya senang terima bantuan ketika banjir. Sebetulnya kalau bukan kita yang berjuang untuk diri kita, ya siapa lagi sebetulnya. Ini momentum bagus sehingga saya juga mau izin sama pimpinan-pimpinan, Pak Camat, Pak Lurah segala macam, beliau welcome dan kayaknya semangat juga sehingga membakar saya untuk semangat juga di sana terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dikolaborasikan gitu. Dan kemarin juga PLN sudah membuat karena tadi dia sampaikan ada korban-korban itu kan, bagaimana caranya ke depan adanya suatu posko pantau, ada posko pantau, ada papan himbauan. Papan himbauan nanti bunyinya barangkali dilarang berenang di Sungai Ciliwung, dilarang membuang sampah dan sebagainya. Dilarang membuang dan terus air. Di sana juga ada sifatnya promotif di sini. Yuk kita harus ke urban farming dan sebagainya. Penghijauan di sana dilakukan. Dan ini sudah berjalan dan mereka Pertamina juga bikin pelang-pelang di sana. Dan kedepannya nanti akan masif juga di sana. Mudah-mudahan 3 tahun ini memang menjadi role model bagi Pertamina juga. Barangkali test drive juga. Test drive ya. Test drive. Benar nggak nih? Ini nanti bisa nggak nih? Apakah betul-betul nanti korbannya berkurang atau malah tidak ada korban? Terus dan berdaya guna. Jadi ada added value, ada berupa dirupiahkan, bisa dirupiahkan kan? Dan kita tahu kalau sini di Jakarta nih, tanah sejengkal pun bermanfaat. Mau baik, mau buruk pasti dimanfaatkan. Maka dari itu jangan sampai keduluan hal yang buruk masuk. Misalkan buat mabuk, buat kegiatan yang tidak bermanfaat, mungkin bawa pasangan dan sebagainya, tapi itu jadi salah. Maka dari itu kalau kita sudah hadir di sana, otomatis dengan sendirinya mereka akan mundur teratur. Oh ternyata ada aktivitas yang sifatnya positif. Kalau kayak gitu kan pasti mundur teratur. Mudah-mudahan ini jadi role model yang bisa dilakukan di Ciliwung itu. Amin. Kita harus dulu kan warga di situ bisa berdaya guna untuk menangkal hal-hal yang buruk di sana. Kira-kira seperti itu. Tapi melihat dari apa sih kalau bahasa Betawinya itu naga-naganya atau laga-laganya itu ini mau ngikut semua nih ya, Bungkus nih warga nih. Kira-kira bisa kompak nggak nih? Harapan saya seperti itu karena di sana
para RT, RW, LMK ini semangat dengan gebrakan yang sudah saya lakukan ini dan tidak ada negatifnya. Mereka mendukung dan otomatis dengan ada dukungan seperti itu ya mungkin ada beberapa warga yang setuju atau tidak itu hal biasa ya. Tapi kalau kita tawarkan di sana memang ada kebaikan, ada manfaat, ada yang bisa kita buat di sana, otomatis mereka juga akan mundur teratur tadi. Mundur teratur. Mudah-mudahan yang positif ini lebih banyak lebih ngikut ya, kita lebih ngikut, lebih latah deh. Soalnya rata-rata kan kalau yang gampang dilatahin itu kan yang agak miring-miring. Iya betul. Tapi kalau ngomong-ngomong bungkus ini latar belakang pendidikannya apa ya kalau boleh tahu? Berbeda jauh dengan yang sekarang saya lakukan. Kalau saya latar belakangnya secara pendidikan tadi ke elektro. Hah? Lucu kan? Apa elektro? Teknik elektro. Teknik elektro. Lucu ya. Iya. Deket banget loh sama sekarang kegiatannya ini. Deket banget ya. Deket banget. Anggap aja deket ya. Anggap aja deket ya elektro ya. Kok bisa nyasar ya? Ya itulah. Panggilan alam, panggilan semesta. Barangkali mungkin garis tangan saya di sana ya. Tapi pada dasarnya gini, terlepas dari pendidikan latar belakang saya ini, memang alam saya senang banget dengan alam. Karena apa? Di sana akan menjadikan kita ingat ke depannya dan kita ingat sustainable tadi. Bahwa alam ini tidak semerta kita sendiri. Suatu ketika anak cucu kita akan menggunakan itu lagi dan tidak rusak alam oleh kita. Itu tanggung jawab kita sebetulnya. Betul. Kadang-kadang ngomong sebetulnya melestarikan itu cuma di bibir aja tapi enggak kelakuan sehari-hari kita jauh. Betul. Sekarang gini, walaupun cuma seorang bungkus di sana, enggak apa-apa. Tapi suatu ketika barangkali saya yakin Tuhan akan bisa membaca ke arah mana Jakarta akan lebih baik di situ. Karena saya pengen Jakarta walaupun banyak sungai, banyak segala macam, tapi harus modern secara masyarakatnya juga. Jangan sampai modern secara gedung-gedungnya saja, tapi di pinggiran malahan kurang bagus. Dan kita tahu peradaban dunia ini kan unik, kebalik ya, Mbak ya. Iya. Karena apa? Zaman dulu orang kaya, saudagar-saudagar hebat itu tempatnya di pinggiran air. Mereka memilih berlokasi di pinggiran air. Di air segala macam, bahkan di pinggir pantai, di pinggir sungai segala macam. Sekarang terbalik. Orang-orang kaya malahan di luar itu justru menengah ke bawah di pinggiran kali. Inilah peradaban yang terbalik sekarang. Maka dari itu bagaimana biar ini menengah ke bawah kita bisa opening, bisa berdaya guna dan modern gitu. Kita lihat di Eropa dan sebagainya, sungainya bagus-bagus. Iya, itu kapan ya kita bisa begitu ya? Banjirnya aja airnya bersih gitu loh. Itulah yang kadang-kadang lihat peradaban manusia kita seperti masih belum nyampe ke arah sana. Maka dari itu berawal dari hal-hal seperti ini yang barangkali kecil di sini, di lokasi yang saya bina, sehingga jadi role model di tempat lain yang bisa bareng-bareng ayo gitu. Memang segala sesuatu harus dimulai dari kita sendiri, dari yang sederhana. Iya. Mudah-mudahan dengan gerakan ini dengan satu bungkus nanti tahun kedua akan ada bungkus lain di Cawang dan di daerah sekitarnya. Diminum dulu bungkus. Alhamdulillah. Jadi gebrakan bungkus ini ya menyambangi perusahaan-perusahaan ya mencari siapa yang gayung bersambut ini door to door nih bungkus. Betul, memang untuk meyakinkan perusahaan tidak semata-mata kita melihat permasalahan. Justru apa yang harus bisa kita tawarkan sana, kita harus membaca peta yang diinginkan oleh perusahaan tersebut apa. Misalkan masalah bina lingkungan atau masalah terkait SDGs, Sustainable Development Goals yang sampai 2030 ini, apa masalah kemiskinan atau masalah air dan sebagainya. Kita harus membaca itu. Ternyata pihak Pertamina Patraniaga ini nyambung dengan kegiatan apa yang ada di Ciliwung terkait siaga air Ciliwung tersebut. Gitu. Makanya ini gayung bersambut, semua dilakukan bungkus. Kalau bukan karena cinta, mungkin cinta terhadap lingkungan mungkin nggak akan terjadi. Cinta karena cinta. Cinta karena cinta.
bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan, tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertahan. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Yang telah hatiku bergetar, senyumanmu mengartikan semua. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertahan. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertahan. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Jaga bumi kita itu mudah. Dari yang kecil bisa jadi besar. Dari sampah bisa jadi sesuatu yang berguna. Kita juga harus peduli dan melindungi mereka biar tetap lestari. Dari menanam pohon di taman sampai jadi hutan. Terus menjaga agar kita bisa tetap melihat mereka yang langka. Ini energi kita yang semangatnya nggak pernah berhenti. Wujudkan mimpi-mimpi lewati imajinasi. Buat rumah yang asri untuk kita dan mereka. Bersama berjuang untuk bumi yang lestari. Dengan teknologi, gerakan tiap energi untuk menjaga bumi, membuat kita bangga jadi bagian dari Indonesia. Kembali lagi bersama Jakarta Lounge Bincang Berdendang bersama Pertamina. Energizing you, energi baru untuk Indonesia maju. Masih bersama dengan Bungkus. Bungkus, closing statement dong. Oh gitu ya. Di ujung ini biasanya ada closing statement, jangan lupa dideketin. Baik, terima kasih. Jadi closing statement hari ini yaitu
dengan pendekatan ke masyarakat kita perlu ada suatu kesederhanaan. Karena dengan kesederhanaan akan timbul suatu kepekaan. Itu yang penting. Keren sekali. Woi. Bungkus. Yes. Keren yo, Iya, keren. Keren Karena banget. sederhana itu bukan kondisi hidup, tapi gaya hidup. Ya, tapi udah closing statement Bungkus. Udah, Nanti ya. panjang lagi, nggak closing statement. Oke, terima kasih. Oke, closingan kita apa nih? Untuk penutup acara kita lagunya apa Bungkus? Apa ya? Biar kita istimewa deh. Oke deh, kita kasih yang istimewa. Istimewa. judul Oke, istimewa. pemusik. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Najan saanane sing penting rogoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mencucu terus nuku rogoe ra bakal tamadu. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung tak berjuang ke tenang janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nompo opo anane terus nunggu ra bakal mati. Kowe ojo sumelang terus nunggu ra bakal ilang. Ibarat koyo kutangku Jogja, kowe sing istimewa. Tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Najan saanane sing penting rogoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mencucu ngombe rogoe ra bakal tamadu. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung tak berjuang tekan jalur melengkung. Oh, kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nopo opo anane tresnaku ra bakal mletrik. Kowe ojo sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutangku Jogja, kowe jen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nopo opo anane kowe ora bakal mletrik. Kowe ojo sumelang terus aku ra bakal ilang. Koyo kutangku Jogja, kowe jen istimewa. Ibarat koyo kutangku Jogja, kowe jen istimewa. Demikianlah Jakarta Lounge Asik. Bincang Perdana bersama pertemuan pada sore hari ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap sehat, semangat, dan selamat salam untuk orang-orang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.